guys, tolong ya, dari sini kita bisa menyimak, hati-hati kalau ngomong, ya kan. Itu kamu untung ya, masih disiram air keras. Untung ya Gus ya, belum dicor ya loh. Kamu kok udah dicor, tinggal tulang-tulang sama semen. Bener nggak? Bedanya sumbangan sama donasi. Sumbangan itu kita nyumbang, terserah kamu gunain buat apa aja ya. Mau buat beli mobil, buat beli rumah, pengobatan, terserah. Tapi kalau donasi, kita ngomong ke publik ya, ke semua masyarakat Indonesia, silakan kumpulin karena uangnya ini digunakan untuk pengobatan, ya kan? Jelas dong, ya kan? Itu perbedaannya. Dan satu lagi, Teh Novi sebenarnya nggak ngomong apa-apa tentang si Agus, cuman pingin transparan, ya kan? Tapi si Agus tuh malah kata-katanya aneh, kayak memojokkan Teh Novi, padahal selama ini si Novinya itu membantu dia gitu loh semaksimal mungkin. Terus kata-kata apa yang membuat dia, si Agus itu sakit hati? Kata-kata yang mana sih Gus sama Novi? Yang tidak Anda sadari, para advokat donatur ini yang bikin kusut sebenarnya. Donatur itu sudah menyumbang dengan sukarela, tanpa syarat dan tanpa ikatan apapun. Ketika dia sudah mentransfer masuk rekening Agus, maka uang itu adalah milik Agus dan berlaku undang-undang perbankan. Ya, jadi ketika donatur ini memberi kuasa kepada para advokat inilah yang bikin kusut urusan ini sampai kemana-mana, sampai gugat, sampai apa semacam. Padahal siapapun tidak ada yang bisa mengutak-atik uangnya Agus. Yang jelas kita tidak pernah menahan. Dari kemarin itu masih ditawarkan untuk pengobatan tapi masih nggak mau kan si Sugusnya. Jadi jangan salahkan kami. Kami di sini hanya mengamankan dan sesuai dengan kesepakatan lah ya. Karena dari awal pun si Sugus datang ke bank sendiri, dia datang ke bank secara sukarela. Kita ada fotonya, videonya, CCTV di bank tersebut, silakan dicek ya, sampai manajernya turun, sampai tellernya turun untuk wawancara si Sugus. Bener nggak nih uangnya mau dipindahkan sebesar 1M? Nah, dia menjelaskan iya benar gitu, karena akan dikelola oleh yayasan. Ini pengakuan si Sugus ya, akan dikelola oleh yayasan untuk pengobatan mata saya. Dia ngomong kayak gitu. Jadi tidak ada yang namanya paksaan. Kenapa menggoreng ini menjadi tambah rumit gitu? Sedangkan dia nggak tahu apa-apa. Dia siapanya kita organisasi yayasan atau pengurus yayasan atau termasuk tim kita? Dia nggak tahu apa-apa. Dia siapa? Kalau emang dia donatur sini sampein sama saya bayar semuanya. Mau berapa dia? Nah begitu dia jelas-jelas tadi pagi saya ngomong dia memang mengadu domba tuh. Ada fiturnya. Biasanya orang-orang yang ngebacot kayak gitu, itu dia nggak ada namanya bantu-bantuan. Dan dia bukan donatur, saya pastikan. Kalau dia bilang dia donatur, sini saya megang mutasinya. Saya cek kok, siapa, tanggal berapa, atas nama siapa. Saya pegang kok, data-datanya semua lengkap. Kalau dia mengaku donatur, sini sampein sama saya. Jangan cuma berani di Komal doang ngomong. Ya, sekali lagi saya pastikan, jangan pernah tergoreng sama omongan katanya uang tinggal 200.000, tinggal seberapa. Saya pastikan 1 perak pun kita tidak pernah ada niat untuk memakai uang si Sugus ya. Buat saya itu uang panas, uang haram. Karena apa? Udah disumpahin banyak donatur tuh uang. Benar. Iya. Kisru donasi Agus Salim, korban penyiraman air keras semakin berbuntut panjang. Tak kunjung adanya perdamaian. Hubungan kuasa hukum Agus Salim, Alvin Lim dengan Pratiwi Novianti alias Novi kian memanas. Baru-baru ini, Alvin Lim justru membongkar borok Novi ke publik. Alvin Lim dengan sengaja menyebarkan video Novi saat berada di klub malam. Lantas nama baik dari Novi selaku pemilik yayasan kini juga ikut tercoreng. Sementara pengacara Hotman Paris turut memberikan komentar apa yang dilakukan oleh Alvin Lim. Sebagai orang yang memiliki klub malam, Hotman Paris pun menegaskan bahwa tempat tersebut biasa diartikan sebagai tempat hiburan. Klub malam itu kan hiburan, orang-orang top dunia konglomerat juga ke klub malam, ujar Hotman Paris. Dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Rabu.
Hotman kemudian memberikan pesan monohok untuk Alvin Lim. Menurut Hotman Paris, apa yang dilakukan oleh Alvin Lim lantaran merasa iri dengan Novi hingga mencoba menjatuhkan nama baiknya. Jadi orang-orang yang iri yang tidak bisa mampu ya begitu, tandasnya. Jadi orang yang hidupnya pas-pasan ya suka ngomong gitulah, lanjutnya. Tak hanya itu, Hotman juga meminta Alvin untuk fokus dengan karirnya agar bisa bersaing dengan dirinya. Udah kalian bilang sama dia cari duit dulu biar bisa saingin Hotman, tuturnya. Sementara itu, Novi sebelumnya juga telah melaporkan Alvin Lim ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Hal tersebut lantaran buntut Alvin Lim yang sempat mempertanyakan penghasilannya hingga diduga merendahkan profesi orang lain. Marah banget yang jelas, kecewa, kita profesi yang jujur ini sangat risiko loh pramugari, ungkapnya. Sebagai mantan pramugari, Novi pun menyinggung soal pekerjaannya yang tak gampang dan penuh resiko, sehingga Novi menyayangkan Alvin Lim yang malah memberikan tudingan negatif soal pekerjaan tersebut. Kita bekerja dengan mulia mengantarkan penumpang dengan resiko yang sangat tinggi, kok bisa konteksnya disalahartikan sama mereka, ujarnya. Tapi kalau untuk masalah profesi semua punya oknum ya, jadi sangat disayangkan terlontar kata-kata itu, imbuhnya. Pengacara Alvin Lim rupanya masih menyerang Ketua Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan Pratiwi Novianti hingga sekarang. Kini permasalahan semakin rumit karena memasuki ranah personal. Diketahui, Alvin Lim beberapa waktu lalu sempat menyebar rekaman Novi sedang dugem bersama pemilik klub malam, Bluefish Club Surabaya, Heri Kunchoro. Alvin Lim pun membuat narasi seolah-olah Novi telah melakukan perbuatan tak terpuji dengan pergi ke klub malam. Ia mengaku takut perilaku tersebut berdampak pada yayasannya. Bagaimana orang yang suka minum dan kelabing mengawasi dan mengurus ODGJ dan bayi? Apakah di rumahnya ada miras? Apakah nantinya PDGJ dan bayinya dicekoki miras? Tanya Alvin Lim. Heri Kunchoro pun mengakui bahwa Novi datang ke klub malamnya dan bercerita bahwa ia suka kelabing. Kalau di tempat saya di Bluefish ya memang Novi hadir waktu itu. Dia bilang suka kelabing, suka minum. Kalau menurut saya biasalah, kata Heri Kunchoro. Pemilik klub menambahkan, kalau sama saya nggak sering ya, tapi kalau di luar sama saya nggak tahu. Tapi dia bilang di Jakarta sering sama teman-temannya untuk menghilangkan penat. Ya wajar lah. Namun dibaliknya, rupanya video yang tersebar itu justru berdampak buruk terhadap rumah tangga Heri Kunchoro, sebab sang istri sempat curiga mengenai hubungan sang suami dengan Novi. Bocornya video itu kan mengganggu saya, mengganggu dalam. Jujur ajalah rumah tangga. Ya pastilah namanya orang di rumah lihat begitu pasti menanyakan. Jelasnya dikutip dari kanal YouTube Intense Investigasi pada Rabu.